Oke, kita lanjutkan lagi tutorialnya. Sekarang kita akan membuat tutorial di tabel transaksi, yaitu tabel X penjualan sama X penjualan detail. Nah, kalau kita lihat di sini, di tabel penjualan, kita klik. Di sini isinya adalah tanggal transaksi, nomor transaksi, tanggal transaksi, nomor retail, dan nomor sales. Si tabel penjualan dia berrelasi dengan nomor retail dan nomor sales, ya. Lalu si tabel penjualan detail ini dia berrelasi dengan nomor sales. Kita buat begini aja lah ya. Nomor sales, nomor barang, dan jumlah jual. Nah, kita perhatikan di penjualan ada nomor transaksi, di penjualan detail juga ada. Berarti ini berrelasi. Sementara di penjualan dia berrelasi dengan nomor retail, yaitu tabel retail, dan nomor sales, tabel sales. Nah, kalau ada seperti ini, maka ini kita tidak bisa membuatkan langsung, atau mau dibuatkan langsung juga silahkan, tapi di sini ada tabel penjualan. Nah, kita lihat tabel penjualan itu ada nomor barang. Nomor barang ini dan jumlah barang dimungkinkan akan banyak dalam satu transaksi. Makanya seperti di awal saya jelaskan, kenapa harus dipisah, karena satu nomor transaksi bisa memuat banyak item barang. Gitu. Sehingga harus dibuat jadi penjualan detail. Tidak boleh disatukan ke sini. Kalau disatukan ke sini, nanti timbulnya akan satu transaksi hanya berisi satu barang. Nanti kalau ada si konsumen yang sama memberi barang yang kedua, maka nomor transaksi akan berubah lagi begitu. Nah, karena kita inginnya satu transaksi banyak barang, maka kita membuat penjualan detail, gitu ya. Ini. Nah, untuk sementara di penjualan detail di sini, kan kalau dibicara faktur, tidak mungkin di sini yang muncul hanya nomor transaksi, nomor barang, dan jumlah barang. Sementara harga barangnya tidak ada. Satuan barang juga tidak ada. Harga total harganya juga tidak ada. Karena kita ingin menambahkan itu semua di tabel penjualan detail, maka tabel penjualan detail wajib disisipkan itu semua. Nah, karena di tabel aslinya tidak ada, maka untuk menyisipkan itu semua harus direlasikan antara tabel barang, dihubungkan tabel barang yang berisi tadi nomor barang yang ini kalau kita cek. Nah, nomor barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, satuan, ini semuanya akan dipanggil oleh tabel penjualan detail. Karena tabel X barang akan dipakai semuanya di tabel penjualan detail, maka harus direlasikan. Nah, sekarang saatnya kita merelasikan semua tabel. Karena kita sudah masuk ke tahap tabel transaksi, bukan lagi tabel master, kayak X barang, X retail, dan sales. Jadi kita close dulu ini semua. Gitu. Sekarang kita akan membuat query. Nah, jadi query itu digunakan nanti untuk menggabungkan semua tabel. Sebelum pembuatan query, kita relasikan dulu tabel yang kita punya. Nah, jadi relasi itu sekarang mulai dilakukan karena tabel master sudah selesai semua dikerjakan, asumsinya seperti itu. Kita klik relasinya di sini, ini masih kosong. Nah, kita coba klik kanan di area kosong di sini, pilih show table, show all. Ada juga show table.
Tidak ada juga, di sini tidak ada tabel yang sedang berrelasi ya. Nah, sekarang kita relasikan yang tadi. Berarti tabel penjualan dia berrelasi dengan tabel detail penjualan karena ada sama-sama nomor transaksi. Ini nomor transaksi. Jadi kalau ada dua buah tabel yang mengandung nama field yang sama itu artinya berrelasi. Maka kita sambungkan sini. Klik di sini, klik di sini, klik di sini. Create. Sekarang tabel penjualan dia punya relasi nggak dengan tabel barang? Tidak ada. Tapi kalau detail penjualan dia ada. Makanya detail penjualan kita relasikan. Nomor barang dengan nomor barang di sini. Klik, klik, klik. Create. Kita simpan di sini biar tabelnya tidak membuat pusing, biar tabelnya rapi. Nah, berikutnya di sini di tabel retail dia punya primary key namanya nomor retail. Di sini ada yang sama nih dengan penjualan. Nomor retail, maka gabungkan. Sambungkan. Klik lagi, klik, klik, create. Demikian juga di sini ada sales. Nah, di sini ada sales, kita sambungkan. Terus di tabel X retail ada nama kota. Di sini juga ada nama kota. Sambungkan lagi. Ya. Cara menyambungkan, Anda boleh pilih yang mana saja. Misalnya antara X retail sama kota, boleh dari kota ke nama kota di retail, boleh juga dari retail ke X kota. Kita sambungkan begini. Klik, klik, klik. Juga ada X satuan dengan ini, dengan barang. Kita sambungkan. Nah, tabel 1 X barang 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lengkap semua tabel, sudah relasi semua, tinggal di close. Yes. Itu ya. Nah, langkah selanjutnya ke pembuatan form. Ya. Form dari penjualan. Tapi sebelum form penjualan, kita buat dulu form penjualan detailnya. Kita klik di sini, pilih create, pilih form wizard. Ya. Kenapa menggunakan form wizard? Karena akan menambahkan data, akan menambahkan field tabel kepunyaan orang lain. Ya, akan dikolaborasikan. Nah, sebelum memilih form wizard ini karena hasil dari sebuah query, sama tadi sini tidak ada query yang dibentuk, maka kita balik dulu ke query design. Query design diklik, jadi create query design, gitu. Nah, baru kita sambungkan. Di penjualan detail itu kan yang berrelasi adalah penjualan detail dengan tabel barang. Jadi ketika di sini tabel barangnya diklik, di add boleh, diklik gitu ya. Atau diklik 2 kali juga boleh. Nah,
otomatis ini akan muncul seperti ini. Nah, berikutnya kita panggil nomor transaksi, klik 2 kali. Ini nomor transaksi ini opsional, boleh dipanggil, boleh tidak. Kenapa saya memanggil? Supaya ketika sedang memasukkan data, kita bisa ngontrol nomor transaksinya, begitu, ya. Oke, nomor transaksi. Lalu nomor barang, gitu. Lalu nama barang kita ambil dari X barang, satuan, jumlah barang, harga barang, ya. Jumlah dikali harga sama dengan total. Di sini kita buat rumus, isinya total. Klik kanan, pilih build. Total kita isi perkalian antara ini, jumlah barang dikali harga barang, disimpan di total. Kita lihat jumlah barang itu ada di tabelnya X barang. Tabel X barang ada di sini, sampel. Maka ini kita klik, ada tabel, tabelnya diklik. Kita cari X barang, nama filenya jumlah barang. Klik, ada di sini, klik 2 kali. Nah, ini boleh dihilangkan biar tidak pusing melihatnya sampai di situ. Lalu harga barang, oke. Ada kesalahan, maaf. Ini harusnya bukan jumlah barang, ya. Saya close delete dulu. Tapi jumlah jual, karena ini penjualan, gitu ya. Kalau jumlah barang ini stok barang yang ada di tabel barang, sedangkan jumlah jual tabel jumlah barang yang di tabel barang dikeluarkan, gitu. Jadi saya ubah di sini dengan tulisan jumlah jual. Enter. Otomatis seperti itu. Oke, kita tambahkan dengan harga. Nah, baru kita buat rumus. Total, titik 2, klik kanan, pilih build, gitu. Di sini pilih tadi sampel, table, X barang. Harga barang, nah harusnya seperti itu. Nah, ininya dihapus biar sintaknya lebih simpel, gitu ya. Ini kali apa? Kali jumlah ini. Harga barang kali jumlah jual. Jumlah jual ada di tabel apa? Di tabel penjualan detail. Maka kita cari di sini penjualan detail. Ada jumlah jual, klik 2 kali. Yang ini juga hapus biar simple. Oke, gitu. Ini sudah terrelasi. Maka tinggal di klik kanan, save. Kita beri nama query penjualan spasi date, gitu ya, detail. Oke. Maka otomatis nama query akan muncul di sini. Close. Nah, dengan munculnya query di sini, ini cikal bakal untuk dibuatkan form.
Jadi kalau sudah muncul di sini, ini bisa dibuatkan form, ya. Oke, untuk menyambungkan dari tabel transaksi, yaitu penjualan dengan penjualan detail, cukup sekian. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa digunakan untuk acuan dalam pengerjaan tugas. Terima kasih.